Aduh, udah tengah setengah jam nih. Selamat pagi. Pagi-pagi begini nih besok keringat kan. Loh, Pak Yusuf kok baru datang? Iya Pak, tadi pagi saya ditilang. Ditilang kenapa, Pak? Ya katanya sih karena saya nggak bayar pajak ya. Loh, Pak bisa ya nggak bayar pajak? Ya karena menurut saya nggak terlalu penting Pak. Atau juga saya nggak tahu kalian benarnya gimana. Loh, padahal pajak itu salah satu sumber penerimaan terbesar dalam APBN, Pak. Pasti berkaitan dengan pembangunan nasional kita. Pak tahu nggak APBN itu apa? APBN. Pernah dengar sih waktu sekolah. Oke, saya jelasin ya, Pak. APBN itu apa sih APBN itu? APBN kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara kita dari Januari sampai dengan Desember. Yang mana APBN ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Jadi, APBN ini penting karena kita bisa melihat daftar dari belanja dan juga pendapatan dari negara kita selama 1 tahun. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditekankan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan di undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Terdapat 6 fungsi dari APBN. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, di mana informasi APBN ini dapat digunakan rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara ini sudah benar atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, fungsi alokasi, di mana APBN ini digunakan untuk mengurangi pengangguran dan juga pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian bangsa. Dan yang ketiga, fungsi distribusi, di mana semua kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keempat, stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan yang kelima, fungsi otorisasi. Anggaran negara merupakan dasar dalam pelaksanaan pendapatan maupun belanja negara per tahunnya. Semua pendapatan dan belanja negara akan dilaksanakan dengan mengacu pada APBN yang sudah dibuat dan disetujui. Dan yang terakhir, yang keenam, perencanaan, di mana APBN untuk mengatur alokasi sumber daya yang ada berdasarkan rencana yang sudah dibuat setiap tahunnya. Tahukah kamu bahwa APBN 2024 menekankan pada fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi untuk menstimulasi perekonomian dan juga meningkatkan derajat kesejahteraan yang berkeadilan, yang mana hal ini berfokus untuk mempercepat transformasi yang inklusif dan berkelanjutan. Setelah kita tahu APBN itu apa dan juga fungsinya, lalu apa hubungannya pajak dengan APBN? Kalau begitu, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana pembangunan bisa terjadi? Karena adanya sumber pendapatan negara, di mana sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Pajak sendiri terjadi berbagai macam. Yang pertama, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Kalau kalian sering jajan dan beli makanan, pasti ada PPN. Dan yang ketiga ada cukai, bea masuk dan bea keluar, pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan pajak lainnya. Melihat data pada APBN 2022, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak, yakni sebesar 1.716,8 triliun rupiah atau sebesar 65,37%. Dalam APBN tahun anggaran 2023, pendapatan pajak ditargetkan mencapai 2.021,2 triliun rupiah. Dan pendapatan negara pada tahun 2024 diestimasi sebesar 2.802,3 triliun rupiah dengan sumber terbesar dari pajak sebesar 2.309,9 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 492 triliun. Dengan melihat data ini,
kita bersyukur dan optimis bahwa semakin kita taat membayar pajak, maka pembangunan bangsa juga terus berlanjut. Oleh karena itu, pajak dan APBN tidak dapat dipisahkan. Melalui pendapatan bangsa yang konsisten, maka rencana pembelanjaan negara dalam hal subsidi, pendidikan, fasilitas dan infrastruktur, dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat dinikmati bersama untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sebagai pemuda Indonesia, harusnya kita lebih peduli lagi ya dengan APBN. Ya, dengan cara apa? Dengan cara taat membayar pajak, mengingatkan teman-teman kita dan juga rekan-rekan kita, dan kita bisa menjadi promotor untuk orang lain peduli dengan APBN. Bisa melalui berbagai platform media sosial dan juga web yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke, oleh karena itu, mari kita, pemuda Indonesia, lebih taat membayar pajak untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia terus maju. Oh, jadi begitu ya Pak. Ternyata membayar pajak itu sangat penting ya. Ya, sangat penting dong Pak, karena pajak itu adalah uang kita yang dikelola di dalam APBN. Dan ini kita mengetahui bahwa APBN adalah uang kita. Mari kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil yang bisa berkontribusi untuk negeri dengan taat membayar pajak dari kita, oleh kita, dan untuk Indonesia. Karena APBN adalah uang kita.